Hai, sahabat Satwa, kembali lagi dengan channel kita Sahabat Satwa. Ini sorry banget rambutnya agak turun ya. Eh, Sebelum sempat potong rambut ya, potong rambutnya tempat cukurnya pada tutup semua karena corona ya. Oke, kita mau ngebahas tentang sugar glider. Ya. Kita mau lebih spesifik lagi tentang gimana sih setup kandang sugar glider. Ya, sugar glider. Ya, because I like sugar glider. So Inggris loh ya. Muncrat lagi. Oke, langsung aja ya. Untuk sugar glider ya, teman-teman yang melihara sugar glider, karena saya di sini cuma pelihara dua jenis hewan ya. Tiga sama ikan. Aquascape ya. Saya mempunyai sugar glider ya. Teman-teman pasti juga yang nonton video ini juga pasti punya sugar glider ya, karena dipencariin pasti muncul. Nah, sugar glider ini untuk setting kandangnya dan pengurusannya itu lebih mudah ya menurut saya dibanding burung. Nggak tahu kenapa lebih mudah sugar glider dibanding burung. Walaupun apa ya, untuk baunya tuh untuk minusnya ya dari sugar glider itu baunya yang menyengat ya. Cuma kalau untuk masalah yang lain ya bagusan sugar glider dan lebih mudah sugar glider ngurusnya. Juga gini, sugar glider itu hewan yang apa ya, menurut saya nggak harus ditaruh di luar ya, lebih baik ditaruh di dalam rumah itu, karena nggak tahu, lebih lucu aja juga sih. Nggak ada maksud lain kalau saya sih, nggak tahu kalau kalian ya. Oke, untuk setting kandang sugar glider ya, itu mudahnya juga kita nggak perlu kita nggak butuh tempat yang besar ya, tempat yang kecil, yang penting dia masih bisa bergerak ke sana ke sini ya. Dan kalau misalnya kalian mau pakai kandang yang besar juga nggak apa-apa sih, karena lebih, kalau misalnya dalam kandang besar itu bisa dikoloniin ya, karena sugar glider kan bisa dikoloni juga ya. Yang penting peliharanya tuh dari joy-nya, dari kecilnya itu sama-sama. Misalnya kalian mau jadikan satu koloni itu yang 10 ekor ya, harus dipelihara dari kecil 10 ekor itu. Dan untuk pengurusan sugar glider itu mudah semua ya. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen pelihara sugar glider ya silakan ya. Yang penting tahan baunya aja. Oke. Yang pertama adalah untuk setting kandang sugar glider, kita membutuhkan yang ini. Ini namanya sleeping pouch. Sleeping pouch. Sebenarnya ada juga sugar glider biasanya dipakein batok kelapa ya untuk tempat tidurnya. Ini sebenarnya untuk tempat tidur. Orang pakai batok kelapa, cuma batok kelapa itu bikin kencingnya itu, atau dia kan sugar glider tuh yang hewan yang suka kencing juga ya. Ya wajar lah ya. Dia kencingnya tuh jadi nggak meresap di batok kelapa dan akhirnya membuat badannya itu basah, sering basah, dan juga warnanya yang misalnya warna leukistik yang warna putih itu bisa jadi warna kuning gitu. Jadi saya saranin ya kalian belilah ini sleeping pouch. Kalau nggak bisa kalau misalnya nggak mau beli sleeping pouch, kalian bisa membuat sleeping pouch mandiri ya, menggunakan kain. Kalian jahit ya, bentuknya model kayak gini, yang penting ada lubang ya. Ada lubang di dalamnya, yang penting anget gitu kan. Ini ya, intinya itulah untuk sleeping pouch. Untuk kandangnya sendiri kalian bisa lihat, saya punya kandang sugar glider itu ada di belakang sini. Ini kandangnya nggak besar, kecil aja kok kandangnya. Dan gini deh, saya coba kesini ke kalian ya. Oke, langsung aja dibawa sama ininya, jadi malas ngedit. Nah ini guys, sugar glider itu untuk minumnya kita menggunakan minuman ini, tempat minum apa sih namanya, crabbing ya. Tempat minumannya hamster ya, yang kayak hamster gitu. Kalau misalnya kalian nanya sugar glider tuh minum nggak, ya pastinya minum lah. Lihat aja pasti berkurang kalau itunya. Dan selanjutnya kandangnya saya nggak terlalu besar, kandangnya kecil ya. Ini kalau misalnya diukur pakai tangan itu 2 kilan aja ukurannya.
Jadi bisa ditaruh di sini kayak gini nih. Nah, sampingan sama akuarium. Kenapa saya taruh di samping akuarium? Karena sugar glider kan sukanya tempat yang lembab ya, yang adem, yang lembab gitu ya. Saya sampingin sama akuarium biar lembab. Itu biar cepet produksinya ya. Selanjutnya untuk makannya kita pakai tempat kayak gitu, sama itu sana ya, itu untuk tempat apa sih namanya, ulat-ulat kayak gitulah ya. Untuk makannya bubur, ulatnya juga nggak sering sih, 1 minggu sekali dikasih. Terus selanjutnya ini udah agak kotor, ini harus dicuci ya. Nah, kalau misalnya sugar glider kalian kan ditaruh di dalam ruangan atau di dalam kamar biasanya ya, itu kan baunya agak menyengat sedikit ya teman-teman. Teman-teman bisa belikan ini untuk bawahnya. Ini namanya apa sih ya? Pasir wangi. Cari aja di mana, di toko-toko online, cari aja pasir wangi gitu aja, tulis pasir wangi untuk sugar glider, nanti muncul kok ya. Dikasih ini ya, gunanya juga biar kencingnya itu nggak basah di sini, jadi dia meresap di sini. Dan ini bisa dicuci guys, bisa dicuci lagi gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa diganti dan cuci ya. Ini kita nanti mau cuci ininya, apa sih namanya, pasir wanginya itu sih, nggak ada yang lain. Kita juga nggak perlu dikasih lampu, karena sugar glider dikasih lampu bahaya guys ya, bisa menyebabkan katarak ya. Karena sugar glider itu termasuk hewan nokturnal ya. Hewan nokturnal itu yang aktif di malam hari, dan penglihatan hewan nokturnal itu kalau misalnya malam atau gelap itu lebih jelas dibanding terang ya gitu. Nah itu aja untuk setting kandang sugar glider. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, dan doakan ya dia sementara hamil. Hey Miko Moki. Wah. Oke, gitu aja untuk makannya. Kita udah pernah jelasin juga. Silakan kalian dibuka-buka aja, ditonton video-video sebelumnya. Oke. Pagi hari, masih pagi, di rumah aja, bosan cuy. Mending mainan sama sugar glider. Kalau misalnya kalian nggak punya hewan peliharaan, apa yang mau dimainin? Makanya pelihara sugar glider. Oke, see you next time.